Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, sahabat dimanapun berada. Kali ini kita akan bincang-bincang santai dengan akademisi Bogor, berikut juga politisi Partai Umat, Dr. Agus Rahman. Mungkin para sahabat ingin tahu latar belakang, rekam jejak, lika-liku perjalanan seorang politisi Dr. Agus Rahman seperti apa. Berikut kita langsung aja bincang-bincang bersama beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Agus Rahman, ini kita akan bahas mengenai tema jalan menuju Senayan. Ya, waktu tinggal saat ini tanggal 3 ya Pak ya. Pada tanggal 3 Januari saat kita wawancara, tersisa waktu 44 hari lagi, waktu tersisa menang atau kalah di menuju tanggal 14 Februari 2024. Nah, Pak Agus mungkin bisa cerita sedikit, kenapa sih yang membuat Bapak jatuh cinta di berkarir di politik? Ya. Begini, saya itu memang sejak kecil ya, sejak masih kecil memang saya suka berdiskusi politik itu di keluarga saya, terutama bapak saya. Tetapi memang kita bukan aktivis politis dulunya. Saya menjadi aktivis politis itu pada tahun 98. Pada tahun 98 saya di Bandung di Gedung Sate ikut demonstrasi ya, untuk menurunkan Orde Baru. Itu era Bapak masih kuliah saat itu juga? Saya masih kuliah di Unpad. Oh iya. Saya di Unpad, masih kuliah di Unpad dan bekerja di PT UM Bandung. Nah, saya kan sambil bekerja, sambil kuliah, ya maklum orang tua saya kan ya begitulah, orang yang tidak punya lah gitu ya, jadi tidak bisa membiayai. Jadi kita biayai sendiri, kuliah di Unpad di notariat. Tapi saya udah S1 waktu itu. Jadi pada saat itu memang reformasi sedang hangat-hangatnya. Waktu itu Pak Amin Rais sebagai lokomotif daripada reformasi memimpin untuk melakukan reformasi di Indonesia, dan saya sering mengikuti ceramah-ceramah beliau kalau beliau ke Bandung. Kemudian beliau kan mendirikan Partai Amanat Nasional, dan saya ikut mendirikan di Cianjur. Waktu itu saya habis selesai kuliah, pulang ke Cianjur. Kemudian di situ ikut saya sebagai wakil ketua di DPD Cianjur. Ya. Tapi saya juga pernah mencalonkan, tapi memang tidak punya pengalaman di dunia politik, ya akhirnya ya mungkin kurang strategi, kurang taktis ya. Jadi kalah lah saya di waktu itu. Jadi kemudian saya kan waktu itu udah selesai notaris, kemudian saya menjadi notaris di Kota Bogor karena memang keluarga saya, istri saya orang Bogor. Nah, jadi notaris di Bogor sampai terakhir kemudian saya mendengar Pak Amin Rais pindah dari Partai Amanat Nasional ke Partai Umat. Kemudian saya menemui teman-teman saya, dan saya menemui waktu itu kalau nggak salah Pak Kaban ya, Pak Kaban, dia juga anggota HMI kan dulu. Saya juga pernah kali itu ya. Pernah di HMI, tapi beliau Pak Kaban sudah pindah ya. Waktu itu ingin menjadi pendukung Pak Amin Rais, dan waktu itu memang saya terpilih menjadi ketua Jawa Barat untuk Melanis. Ya. Saat ini Bapak ketua Melanis. Tapi saya dalam perjalanannya karena kesibukan, kemudian saya resign dan saya konsentrasi di Partai Umat. Gitu. Dan kemudian memang saya mencalonkan untuk menjadi anggota DPR pusat. Banyak lebih baik nggak usah ya, karena
duitnya harus banyak. Nah, tapi nggak tahu, saya ke Partai Umat kok tidak dimintain uang, ya. Enak, enjoy aja, bikin formulir, kirim ke sana, terus apa syarat-syaratnya dilengkapi dan lain sebagainya. Udah sampai sekarang saya belum pernah dimintain uang gitu. Ya paling cuman apa iuran wajar lah. Sebagai seorang kader politik kan tentu ya wajib lah saling menghidupi lah partai. Dan kita saling simbiosis mutualistis, saling membutuhkan lah gitu. Saat ini Bapak nomor 7 caleg DPR RI dari Partai Umat dengan dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, begitu ya Pak ya? Betul. Ada nggak Pak suka dukanya selama perjalanan yang cukup melelahkan ini Pak ya, mendekati pemilu? Ya saya pilih Cianjur karena apa? Saya lahir di Cianjur, saya orang Cianjur, keluarga saya banyak Cianjur, sampai kemarin saya juga ke Cianjur Selatan, kemudian dilanjutkan lagi menemui saudara-saudara kan di sana. Dan alhamdulillah saya kemarin juga bersama DPW Partai Umat, DPD Cianjur, ya, datang ke sana bertemu dengan PAW 7 PAW ya. Dan saya membagikan APK, bendera. PAW itu Pak kepanjangannya? Anak apa ya? Jadi pengurus kecamatan mungkin? Iya, kecamatan ya. Oke. Ya. Dinamikanya gimana Pak di warga? Mungkin ada yang pragmatis, minta uang, minta macam-macam gitu. Kita kan memberikan edukasi memang masyarakat Indonesia kan masih seperti itu. Panipiro, tapi kan saya memberikan edukasi bahwa kita kesini tidak bawa uang, saya tidak akan membeli suara bapak-bapak, ibu-ibu, karena berarti kalau saya memberikan uang misalkan 200.000 lah, artinya saya merendahkan mereka, bahwa harga mereka itu cuma 200.000, kemudian kita tinggal gitu kan untuk 5 tahun. Kita kan sudah beli suara, jadi tidak ada lagi kewajiban untuk sama seperti politik Panjat Pinang kalau seandainya harus bermain politik uang kan gitu Pak ya. Iya, jadi saya tidak itu. Saya justru mengumpulkan masalah-masalah yang di sana juga termasuk masalah-masalah hukum yang bisa dibantu sama kita ya. Kalau masalah hukum kan tidak harus saya menunggu jadi anggota legislatif, caleg ya. Tapi sekarang juga saya sebagai dosen hukum, pernah praktek di pengadilan, pernah jadi pengacara. Jadi saya bisa membantu mereka, walaupun misalkan mereka jauh, cukup dengan telepon, saran-saran. Jadi agar mereka lebih mengerti hukum dan tidak dikerjain atau dijolimi oleh pemerintah atau penegak hukum gitu. Ya, terima kasih, bagus. Ya, sahabat dimanapun berada, saya Eko Okta akan undur diri bersama Pak Agus. Setelah tadi kita bincang-bincang santai, nah mungkin barangkali sahabat atau pemirsa ada yang tertarik atau mungkin yang tergerak hatinya atau yang jatuh cinta sehabis menonton tayangan ini, silakan disikapi pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan bagi yang